Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Hujan selalu punya cara untuk membangkitkan kenangan lama. Derasnya air yang menghantam jalanan aspal sore itu terasa akrab di hati Raka. Seorang pria muda yang kini berdiri di depan kaca besar apartemen mewahnya. Dari lantai 30, ia melihat kota yang sibuk di bawah sana. Lampu-lampu kendaraan membentuk pola seperti sungai. Cahaya yang mengalir tanpa henti. Tapi bukan keindahan itu yang mengisi pikirannya. Setiap tetesan hujan yang membasahi kaca besar di depannya membawanya kembali ke masa kecil. Yang gelap masa ketika satu-satunya atap yang melindunginya dari hujan adalah lembaran seng yang bocor. Raka menarik napas panjang. Di tangannya, secangkir kopi yang perlahan mendingin. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan itu membanjiri dirinya. Ketika Raka masih kecil, hidupnya tak pernah singgah dongan. Ia bahkan tak ingat wajah ayahnya dengan jelas. Yang ia tahu, ayahnya pergi begitu saja, meninggalkan dirinya dan ibunya tanpa alasan. Ibunya, seorang wanita tangguh namun lalar, melakukan segalanya untuk memastikan mereka berdua bisa bertahan. Mereka berpindah-pindah dari satu kontrakan kecil ke yang lain, hingga akhirnya tak ada lagi uang tersisa untuk membayar sewa. Hari itu, Raka masih berusia 5 tahun ketika ia pertama kali merasakan tidur di trotoar, dengan kardus sebagai alas dan langit malam sebagai selimut. Mama janji, ini cuma sementara, ucap ibunya malam itu. Mencoba tersenyum, meski wajahnya kusut penuh lelah. Raka terlalu muda untuk memahami apa arti sementara. Yang ia tahu, rasa dingin menggigit tubuhnya, dan perutnya keroncongan, karena tak ada makanan sejak pagi. Ia hanya bisa memeluk erat ibunya, berharap pelukan itu cukup untuk menghangatkan tubuh kecilnya. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Mereka mengais sisa-sisa makanan dari tempat sampah di belakang restoran, berharap menemukan sesuatu yang layak dimakan. Kadang-kadang, jika beruntung, ada orang baik yang memberi mereka nasi bungkus atau roti. Tapi kebanyakan waktu, hidup di jalanan berarti harus bergulat dengan kelaparan, kelelahan, dan bahaya yang selalu mengintai. Raka sering melihat anak-anak lain yang senasib dengannya. Beberapa lebih tua, beberapa lebih muda. Ada yang tertawa, ada yang menangis, tapi kebanyakan sudah kehilangan harapan. Meski hidup mereka berat, ibunya selalu berusaha memberikan cinta. Ia akan menyanyikan lagu-lagu lembut untuk Raka setiap malam. Meski suaranya parau karena kelelahan. Tidurlah, nak, esok kita coba lagi, katanya. Seperti mantra untuk menguatkan dirinya sendiri. Tapi tubuh manusia punya batas. Suatu hari, ibunya jatuh sakit. Ia demam tinggi dan batuk-batuk. Tapi tak ada uang untuk membeli obat, apalagi pergi ke dokter. "Ma, kenapa mama batuk terus?" tanya Raka, matanya penuh kekhawatiran. "Ini cuma masuk angin, nak, mama bakal sembuh," jawab ibunya, berusaha terdengar meyakinkan. Tapi Raka tahu ada yang salah. Ia terlalu kecil untuk tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ia sadar bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak lama lagi. Hari itu menjadi mimpi buruk bagi Raka. Ibunya yang ia pikir hanya tertidur, ternyata tak pernah bangun lagi. Ia mencoba menggoyang-goyangkan tubuhnya, memanggil namanya, tapi ibunya tetap diam. Dunia Raka runtuh seketika. Kembali ke apartemennya yang nyaman, Raka membuka matanya. Tenggorokannya terasa tercekat, dan air matanya hampir jatuh. Sudah lebih dari 2 dekade berlalu sejak hari itu, tapi rasa kehilangan itu masih menghantui dirinya. Ia menyesap kopinya
mencoba menghalau perasaan itu. Tapi ingatan tentang ibunya terlalu kuat untuk diabaikan. Saat itu, ia tak tahu bagaimana ia bisa bertahan. Tapi entah bagaimana ia melakukannya. Setelah kepergian ibunya, Raka benar-benar sendirian di dunia ini. Ia tak tahu harus pergi kemana atau melakukan apa. Hari itu, ia duduk di dekat tubuh ibunya selama berjam-jam, berharap keajaiban akan datang. Tapi keajaiban tak pernah datang. Sebaliknya, seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan mendekatinya. "Anak kecil, kamu kenapa duduk di situ?" tanyanya. Suaranya terdengar prihatin. Raka hanya diam, menggenggam tangan ibunya yang sudah dingin. Petugas itu terdiam sejenak, lalu menyadari apa yang telah terjadi. "Oh Tuhan," bisiknya, sebelum akhirnya memanggil seseorang untuk membantu. Tak lama kemudian, ibunya dibawa pergi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Raka ingin ikut, tapi seorang petugas sosial menghentikannya. "Kamu harus ikut kami, Nat. Kamu butuh tempat tinggal," katanya. Namun, bagi Raka, tempat tinggal tanpa ibunya tidak berarti apa-apa. Ia akhirnya dibawa ke sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan banyak anak-anak lain yang juga kehilangan keluarga mereka. Tapi Raka sulit beradaptasi. Setiap malam, ia memikirkan ibunya, merasa bersalah karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. "Kalau saja aku lebih besar, kalau saja aku bisa cari uang sendiri," gumamnya dalam hati, penuh penyesalan. Hari-hari di panti asuhan terasa berat. Meski ada makanan dan tempat tidur, suasana di sana jauh dari hangat. Anak-anak lain sering mengejeknya karena ia pendiam dan suka menyendiri. Salah satu anak, Doni, bahkan suka mencuri jatah makanannya. "Kamu pikir kamu spesial karena bisa nangis setiap malam?" ejek Doni sambil tertawa bersama teman-temannya. Raka hanya diam. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya kecil dan lemah. Ia tahu ia tidak akan menang. Jadi, ia memilih untuk bertahan, menahan rasa lapar dan sakit, berharap waktu akan mengubah segalanya. Namun, harapan itu tampak semakin jauh ketika Raka berusia 10 tahun. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tak akan pernah berubah. Ia bahkan mempertimbangkan untuk kabur dari panti asuhan, meski ia tidak tahu kemana harus pergi. Suatu malam, ia duduk sendirian di sudut ruangan, memandangi jendela kecil yang memperlihatkan langit malam. Bintang-bintang bersinar redup, seolah-olah menyaksikan penderitaannya. Saat itu, seorang pengurus panti bernama Bu Mira mendekatinya. "Raka, apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Raka hanya mengangkat bahu. "Dengar, Nak," kata Bu Mira sambil duduk di sebelahnya. "Hidup memang tidak adil. Kamu kehilangan banyak hal yang seharusnya menjadi hakmu. Tapi itu bukan berarti kamu harus menyerah. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya kesempatan." Kata-kata itu menggema di hati Raka. Ia tidak sepenuhnya memahaminya, tapi ia merasa ada sesuatu dalam suara Bu Mira yang membuatnya ingin percaya. Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Ia mulai mencoba menerima keadaan dan mencari cara untuk bangkit. Ia membaca buku-buku bekas yang tersedia di panti, belajar menghitung dan menulis dengan tekun. Meski ia sering dijek oleh anak-anak lain, ia tidak peduli. "Kalau aku mau keluar dari hidup ini, aku harus pintar," pikirnya. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Saat Raka berusia 13 tahun, panti asuhan tempatnya tinggal mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa menutup operasinya. Anak-anak yang tinggal di sana dipindahkan ke tempat lain, tapi tidak untuk Raka, karena usianya yang hampir mendekati batas untuk panti anak-anak. Ia dibiarkan sendirian, dan seperti itu, ia kembali ke jalanan. Kehidupan di jalanan jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Tanpa ibunya di sisinya, ia harus belajar bertahan seorang diri.
Ia mengumpulkan botol bekas, mengamen di angkot, dan kadang-kadang bekerja serabuta untuk mendapatkan uang. Tapi yang paling sulit adalah melawan rasa takut dan kesendirian. Pada suatu malam yang dingin, ia bertemu dengan Pak Ujang, seorang pedagang kaki lima yang menjual nasi goreng di trotoar. Pak Ujang sering melihat Raka duduk di sudut jalan, terlihat kelaparan dan lelah. "Hei, Nak, kamu sudah makan belum?" tanya Pak Ujang sambil menyodorkan sepiring nasi goreng. Raka ragu-ragu menerima tawaran itu, tapi rasa laparnya terlalu besar untuk ditahan. Setelah suapan pertama, air matanya mulai mengalir. Itu adalah makanan pertama yang ia rasakan setelah berhari-hari kelaparan. "Kamu kerja apa sekarang?" tanya Pak Ujang. "Saya cuma kumpulin botol, Tak," jawab Raka dengan suara pelan. "Kalau kamu mau, bantuin saya bersihin gerobak setiap malam. Nanti saya kasih kamu makan," tawar Pak Ujang. Raka mengangguk dengan penuh semangat. Itu adalah awal dari hubungan mereka. Pak Ujang tidak hanya memberinya makan, tapi juga mengajarinya banyak hal. Ia mengajari Raka cara berdagang, cara menghitung uang, dan yang paling penting, cara percaya pada diri sendiri. "Dengar, Nak," kata Pak Ujang suatu malam, "hidup ini keras, tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja keras. Jangan pernah berhenti belajar." Kata-kata itu menjadi pedoman hidup Raka. Hari-hari bersama Pak Ujang menjadi titik terang pertama dalam hidup Raka, meski masih harus tidur di emperan toko atau kolong jembatan. Setidaknya ia tidak lagi kelaparan setiap malam. Ia membantu membersihkan gerobak nasi goreng, mencuci piring, dan terkadang membantu melayani pelanggan. Dalam waktu singkat, Pak Ujang mempercayainya untuk menjaga gerobak saat ia harus pergi sebentar. "Raka, kamu anak yang rajin. Kalau kamu terus seperti ini, siapa tahu nanti kamu punya gerobak sendiri," ujar Pak Ujang suatu malam sambil tersenyum. Ucapan itu membuat Raka berpikir. Ia mulai membayangkan bahwa hidupnya mungkin bisa berubah. Selama ini, ia hanya fokus bertahan hidup, tapi kini ia mulai memikirkan masa depan. Meski kecil, benih mimpi itu mulai tumbuh di hatinya. Namun, kehidupan jalanan tak pernah benar-benar aman. Suatu malam, saat Raka sedang menjaga gerobak, sekelompok pemuda datang. Mereka adalah preman yang biasa memeras pedagang kaki lima di sekitar situ. Bocah, mana uang setoran buat malam ini?" Salah satu dari mereka bertanya sambil menatap Raka dengan tatapan tajam. "Saya nggak punya uang, Bang. Saya cuma bantu-bantu di sini," jawab Raka, mencoba terdengar tegas meski tubuhnya gemetar. Preman itu tertawa sinis. "Jangan ngelawak, bocah. Kalau nggak ada uang, gerobak ini kita bawa," katanya sambil mendorong gerobak nasi goreng hingga hampir terbalik. Raka panik. Ia mencoba menghentikan mereka, tapi tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan. Untung saja, Pak Ujang kembali tepat waktu dan berhasil mengusir para preman itu. Setelah membayar sejumlah uang, malam itu Raka merasa sangat bersalah. "Maaf, Pak, saya nggak bisa jaga gerobaknya," ujarnya dengan suara bergetar. Pak Ujang menepuk bahunya. "Bukan salahmu, Nat. Hidup di jalan memang seperti ini. Tapi ingat, jangan pernah biarkan orang-orang seperti mereka menghancurkan semangatmu. Kalau kamu mau sukses, kamu harus lebih kuat dari mereka." Kata-kata itu kembali membakar semangat Raka. Ia mulai berpikir bahwa untuk benar-benar keluar dari kehidupan ini, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Ia butuh ilmu. Di tengah rutinitasnya membantu Pak Ujang, Raka mulai menyisihkan waktu untuk belajar. Ia sering duduk di dekat warung internet, memperhatikan anak-anak sekolah yang sedang belajar atau mengerjakan tugas. Rasa ingin tahunya tumbuh semakin besar. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya kepada seorang anak laki-laki yang sedang keluar dari warnet. "Mas,
Kalau mau belajar di komputer itu bayar berapa? Tanyanya polos. Anak itu menatapnya bingung. Lalu menjawab, 5.000 sejam. 5.000 rupiah mungkin tidak banyak bagi sebagian orang. Tapi bagi Raka, itu adalah jumlah yang besar. Namun, keinginannya untuk belajar lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mulai menabung sebagian dari uang yang ia dapatkan setiap malam. Beberapa minggu kemudian, dengan uang receh yang ia kumpulkan, Raka masuk ke warnet untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu harus melakukan apa, tapi seorang penjaga warnet membantunya membuka program dasar. Ia mulai belajar mengetik, mencari informasi, dan bahkan menonton video tutorial. Meski lambat, ia terus mencoba. Kalau aku nggak belajar sekarang, aku nggak akan pernah maju, pikirnya. Hari demi hari, ia semakin mahir menggunakan komputer. Ia belajar tentang cara berjualan secara online, membaca artikel tentang bisnis kecil, dan mencoba memahami bagaimana dunia bekerja di luar jalanan. Di sela-sela kesibukannya membantu Pak Ujan, ia mulai bermimpi lebih besar. Namun, lagi-lagi, kehidupan tidak pernah benar-benar mulus. Suatu malam, gerobak Pak Ujan mengalami kecelakaan. Sebuah mobil yang melaju kencang menabrak gerobak itu hingga hancur. Pak Ujang kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya. "Pak, kita bisa mulai lagi. Saya akan bantu," kata Raka penuh semangat meski ia tahu situasinya sulit. Tapi kali ini Pak Ujang menyerah. "Nak, saya sudah terlalu tua untuk ini. Kamu masih muda. Jangan buang waktumu seperti saya. Pergilah kejar mimpimu." Kata-kata itu membuat hati Raka berat. Pak Ujang adalah satu-satunya orang yang memberinya harapan. Dan sekarang ia merasa sendirian lagi. Namun, ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus melanjutkan perjalanan ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa semua pengorbanan Pak Ujang dan ibunya tidak sia-sia. Bintang-bintang. Dalam beberapa tahun berikutnya, Raka terus bekerja keras. Ia mengambil pekerjaan apapun yang ia bisa, menjadi pelayan, mencuci mobil, bahkan menjadi kuli bangunan. Semua uang yang ia hasilkan sebagian besar ia tabung. Sementara sisanya ia gunakan untuk belajar. Pada usia 20 tahun, Raka berhasil membeli sebuah laptop bekas. Dengan itu, ia mulai merintis bisnis kecil-kecilan secara online. Ia menjual barang-barang bekas yang ia temukan di pasar lot, memotret dengan kamera ponsel yang dipinjam dari temannya, lalu menjualnya di platform e-commerce. Meski keuntungannya kecil, ia tidak pernah berhenti. Setiap malam, saat kebanyakan orang tidur, Raka duduk di sudut warnet atau di pinggir jalan dengan laptopnya. Ia belajar tentang pemasaran, manajemen keuangan, dan strategi bisnis. Ia membaca buku digital, menonton seminar online gratis, dan bahkan mencoba mengikuti kelas-kelas daring. Tidak ada yang tahu seberapa keras ia bekerja. Tidak ada yang melihat perjuangannya melawan rasa lelah dan putus asa. Tapi ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan terus maju. Pada usia 22 tahun, Raka mulai melihat hasil dari kerja kerasnya. Bisnis kecil-kecilan yang ia jalankan secara online mulai berkembang. Ia bukan hanya menjual barang bekas, tapi juga mulai menjual produk baru, seperti aksesori ponsel dan peralatan rumah tangga murah yang ia beli dari grosir lokal. Dalam waktu singkat, keuntungannya bertambah. Namun, seperti biasanya, hidup tidak pernah sepenuhnya memihak. Saat bisnisnya mulai stabil, Raka menghadapi ujian besar. Laptop bekas yang menjadi satu-satunya alat kerjanya rusak parah setelah tidak sengaja terjatuh ke genangan air saat ia terburu-buru menyelamatkan dagangan dari hujan. Hari itu, Raka merasa seolah-olah dunianya hancur kembali. Ia duduk di trotoar dengan laptop yang rusak di tangannya. Hujan membasahi tubuhnya. Semua orang berlalu lalang tanpa memperhatikan. Ia ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Apa ini akhir dari semuanya? Pikirnya. Tapi malam itu,
Saat ia duduk merenung di sudut gelap sebuah gang, kata-kata ibunya dan Pak Ujang kembali terngiang di kepalanya. Hidup ini keras, tapi jangan pernah menyerah. Raka tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Meski berat, ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mengganti laptopnya. Ia kembali menjadi kuli bangunan di siang hari, sambil tetap mengurus pesanan pelanggan yang tersisa, menggunakan ponsel pinjaman dari seorang temannya. Setiap malam, ia tidur hanya beberapa jam, bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, ia berhasil membeli laptop baru dengan hasil tabungannya. Kali ini, ia tidak hanya kembali ke titik awal, tetapi melompat lebih jauh. Dengan tekad yang membara, ia memperluas usahanya. Ia belajar tentang dropshipping, metode bisnis yang membuatnya tidak perlu menyimpan stok barang. Kalau aku bisa kerja tanpa modal besar, aku bisa lebih cepat maju, pikirnya. Ia mulai menjual produk-produk yang diambil dari supplier besar dan mengirimkannya langsung ke pelanggan. Dalam waktu 1 tahun, penghasilannya naik berkali-kali lipat. Ia bahkan mampu menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kamar itu bukan tempat tinggal mewah. Dindingnya lembab, atapnya sering bocor, dan ukurannya hanya cukup untuk 1 kasur kecil serta meja kerja. Tapi bagi Raka, itu adalah simbol keberhasilannya. Ia tidak lagi tidur di jalanan. Ia punya tempat yang bisa ia sebut rumah, walaupun sederhana. Meski begitu, Raka belum merasa puas. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia terus belajar, terus bekerja, dan terus bermimpi. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia mengingat semua orang yang pernah mendukungnya, ibunya, Pak Ujang, dan bahkan dirinya sendiri yang pernah berjuang melawan rasa putus asa. Pada usia 25 tahun, titik balik terbesar dalam hidupnya tiba. Bisnisnya kini tumbuh menjadi perusahaan kecil dengan beberapa karyawan yang bekerja, membantunya mengelola pesanan. Dengan modal yang cukup, ia mulai merambah ke bidang lain, properti. Raka membeli sebuah ruko kecil di daerah yang strategis dengan sisa tabungannya. Ia menyewakan ruko itu kepada pedagang kecil dan menerima pendapatan pasif setiap bulan. Dari situ, ia mulai belajar tentang investasi properti. Ini hanya permulaan, gumamnya sambil memandangi ruko miliknya. 5 tahun kemudian, Raka, yang dulu hanyalah anak jalanan tanpa harapan, kini berdiri di depan apartemen mewah yang baru saja ia beli. Apartemen itu berada di pusat kota, dengan pemandangan yang menghadap langsung ke gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia memandangi ruangan luas yang penuh dengan furnitur modern dan lantai yang berkilau. Di salah satu sudut, ada sebuah foto kecil yang ia letakkan dengan hati-hati, foto ibunya. Satu-satunya harta yang masih ia miliki dari masa lalunya. Raka berjalan mendekati jendela besar, memandangi hujan yang turun dengan deras. Ia menyesap teh hangat di tangannya, lalu mengembuskan napas panjang. "Bu, aku berhasil," bisiknya dengan suara bergetar. Tangannya yang kini kokoh, hasil dari bertahun-tahun kerja keras, mengepal erat. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, tapi juga penuh rasa syukur. Semua rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan akhirnya terbayar. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia punya mimpi yang lebih besar lagi. Ia ingin membantu anak-anak lain yang bernasib seperti dirinya dulu. Ia ingin membangun panti asuhan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermimpi dan meraih masa depan. "Hidupku adalah bukti bahwa semua orang bisa berubah," pikirnya. Malam itu, Raka duduk di sofa apartemennya, memandangi foto ibunya yang tersenyum. Hujan masih turun di luar sana, membawa kenangan lama yang kini terasa jauh. Tapi Raka tidak lagi merasa sedih. Ia tahu bahwa ia telah membuat ibunya bangga.
Hidupnya mungkin dimulai dari jalanan, penuh luka dan perjuangan. Tapi ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, segalanya mungkin terjadi. Hari-hari Raka semakin padat sejak Yayasan Harapan Jalanan berkembang menjadi jaringan yang mencakup banyak kota di Indonesia. Namun, di balik kesuksesan itu, ia sering dihadapkan pada tantangan besar dari masalah pendanaan, birokrasi, hingga tekanan sosial. Salah satu tantangan terbesar datang ketika salah satu cabang yayasan di Surabaya terkena tuduhan penggelapan dana oleh seorang mantan pegawainya. Berita itu menyebar dengan cepat di media, menodai reputasi yayasan yang telah ia bangun dengan susah payah. "Pak Raka, kita harus mengeluarkan pernyataan resmi," ujar Anisat, manajer komunikasi yayasan. Raka membaca dokumen laporan keuangan dengan alis berkerut. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah ulah seorang oknum, tetapi masyarakat tidak peduli akan detailnya. Mereka hanya melihat headline yang negatif. Kita tidak hanya harus membuktikan bahwa tuduhan ini salah, tapi juga menunjukkan bahwa kita tidak pernah meninggalkan transparansi, jawab Raka tegas. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menemui donatur, menjelaskan situasi dengan jujur, dan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk membersihkan nama yayasan. Setelah berbulan-bulan, keadilan akhirnya berpihak pada Raka, mantan pegawai yang menggelapkan dana terbukti bersalah, dan yayasan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Meski begitu, pengalaman ini mengajarkan Raka untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang yang bekerja bersamanya. Di tengah kesibukan mengelola yayasan dan bisnisnya, Raka sering merasa kesepian. Meski ia dikelilingi oleh banyak orang yang menghormatinya, ia merasa ada kekosongan dalam hatinya, rasa kehilangan yang belum pernah benar-benar hilang sejak ibunya meninggal. Suatu malam, saat ia menghadiri acara amal, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah seorang dokter muda yang aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu di daerah terpencil. Mereka terlibat dalam percakapan panjang tentang visi mereka untuk membantu orang lain. "Aku sering mendengar tentang yayasanmu, Raka," kata Sarah sambil tersenyum. "Kisah hidupmu menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dari Sarah. Ia bukan hanya tertarik pada kecantikannya, tetapi juga pada semangat dan ketulusannya. Dalam waktu singkat, mereka menjadi dekat. Namun, bagi Raka, menjalin hubungan bukanlah hal yang mudah. Masa lalunya yang penuh luka sering membuatnya ragu untuk membuka diri sepenuhnya. "Aku tidak yakin apakah aku pantas untukmu, Sarah," ujar Raka suatu malam. Saat mereka berbincang di sebuah taman kota, Sarah menatapnya dengan lembut. "Semua yang kamu lakukan untuk orang lain sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Raka, masa lalumu adalah bagian dari dirimu, tapi itu tidak mendefinisikan siapa kamu hari ini." Kata-kata Sarah membuat hati Raka terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak harus terus membuktikan dirinya kepada dunia. Ia hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Yayasan Harapan Jalanan menjadi salah satu organisasi sosial terbesar di Indonesia. Raka dan Sarah menikah dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri oleh anak-anak dari yayasan mereka. Setelah menikah, Sarah ikut membantu Raka mengelola yayasan, terutama dalam bidang kesehatan. Mereka membangun klinik gratis untuk anak-anak dan keluarga kurang mampu, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke layanan medis yang layak. Namun, tantangan terus datang. Pada suatu titik, ekonomi global mengalami krisis, dan banyak donatur yayasan yang menghentikan sumbangan mereka. Ini membuat operasional yayasan terancam. Raka tidak menyerah. Ia kembali ke meja kerja
mencari solusi untuk mempertahankan yayasan. Bersama Sarah dan timnya, ia mengembangkan program kewirausahaan untuk anak-anak yang sudah dewasa di yayasan. Mereka diajari keterampilan seperti menjahit, memasak, hingga teknologi. Hasil dari program ini tidak hanya membantu anak-anak itu mandiri, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi yayasan. Ini bukan hanya tentang memberi, kata Raka pada salah satu seminar. Ini tentang memberdayakan. Aku ingin setiap anak yang keluar dari yayasan ini merasa bahwa mereka punya kekuatan untuk mengubah hidup mereka sendiri. Pada usia 45 tahun, Raka berdiri di depan sebuah gedung besar yang baru saja selesai dibangun. Gedung itu adalah pusat pelatihan vokasional bagi anak-anak muda kurang mampu, lengkap dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar profesional. Di pintu masuk gedung itu, ada sebuah plakat dengan tulisan, "Didedikasikan untuk Ibu Rina," yang mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Raka menatap plakat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa tanpa ibunya, ia tidak akan pernah menjadi seperti sekarang. Hidup Raka terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk mimpi. Tidak peduli seberapa sulit awal perjalanan seseorang. Di akhir setiap hari, ia selalu mengingat satu hal. Hidupnya bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi tentang membawa harapan bagi mereka yang pernah merasakan kegelapan seperti dirinya. Hingga akhirnya, di usia senja, Raka duduk di balkon apartemennya bersama Sarah, memandangi kota yang gemerlap. Ia tersenyum, merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah memberikan hidupnya untuk sesuatu yang berarti. "Terima kasih, Bu," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada angin. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di balkon apartemennya. Raka memandang langit malam penuh bintang. Ia duduk bersama Sarah, menggenggam tangannya erat. Usia mereka kini tidak lagi muda, tetapi semangat Raka untuk memberikan sesuatu kepada dunia tetap menyala seperti bara api yang tak pernah padam. "Raka," Sarah berkata pelan, memecah keheningan. "Apakah menurutmu semua ini cukup? Apa yang sudah kita lakukan?" Raka menoleh, menatap istrinya yang kini mulai memiliki kerutan halus di wajahnya, tetapi tetap terlihat sama cantiknya seperti hari mereka bertemu. Ia tersenyum. "Cukup atau tidak, aku tidak tahu, Sarah. Tapi aku tahu satu hal, selama kita masih bisa bergerak, kita harus terus memberikan yang terbaik. Bukan untuk merasa cukup, tapi karena masih banyak orang yang membutuhkan kita." Sarah mengangguk pelan. "Aku setuju, tapi jangan lupa, kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Kamu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk membantu orang lain." Raka tertawa kecil. "Mungkin, tapi membantu orang lain adalah bagian dari diriku. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa berhenti." Beberapa bulan setelah percakapan itu, Raka memutuskan untuk memperluas program yayasannya ke daerah-daerah terpencil yang selama ini jarang mendapat perhatian. Bersama Sarah, ia melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok negeri, mendirikan sekolah-sekolah kecil dan klinik darurat. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Di salah satu desa terpencil di wilayah Kalimantan, mereka menghadapi penolakan dari beberapa warga yang merasa curiga terhadap orang luar. "Kami tidak butuh bantuan kalian," kata seorang kepala desa dengan nada tegas. "Banyak yang datang dengan janji, tapi akhirnya hanya memanfaatkan kami." Raka tidak langsung menyerah. Ia tinggal lebih lama di desa itu, berbicara dengan warga satu persatu, menunjukkan bahwa niatnya tulus. Ia bahkan ikut bekerja bersama mereka di ladang, membantu menanam padi dan memperbaiki rumah-rumah yang hampir roboh. Perlahan, warga desa mulai membuka hati mereka. Anak-anak yang awalnya takut kini berlari mendekat setiap kali Raka datang, memanggilnya dengan riang, "Om Raka, Om Raka."
Setelah beberapa bulan, sekolah pertama di desa itu berhasil didirikan. Raka berdiri di depan bangunan sederhana itu dengan mata berkaca-kaca, mendengarkan suara tawa anak-anak yang belajar di dalamnya. "Ini baru permulaan," katanya kepada Sarah. Namun, seiring waktu, tubuh Raka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di usianya yang hampir 60 tahun, ia mulai sering jatuh sakit. Sarah, yang selalu ada di sisinya, mendesaknya untuk lebih banyak beristirahat. "Raka, kamu tidak harus memikul semuanya sendiri. Ada tim yang bisa melanjutkan apa yang sudah kamu mulai," ujar Sarah sambil memegang tangannya. Raka terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Sarah benar, tetapi meninggalkan sesuatu yang telah ia bangun dengan darah dan air mata bukanlah hal yang mudah. "Aku tahu, Sarah, tapi rasanya sulit untuk melepaskan. Aku merasa jika aku berhenti, aku mengecewakan semua orang yang pernah percaya padaku." Sarah tersenyum lembut. "Tidak ada yang akan kecewa, Rakan. Semua orang tahu seberapa besar kamu telah berjuang. Dan sekarang, mungkin ini saatnya untuk percaya pada orang lain." Setahun kemudian, Raka membuat keputusan besar. Ia menyerahkan pengelolaan yayasan kepada generasi muda yang ia latih selama bertahun-tahun. Mereka adalah anak-anak yang dulu ia selamatkan dari jalanan, yang kini telah tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh semangat. Pada hari penyerahan itu, Raka berdiri di depan ratusan orang anak-anak, rekan kerja, dan para donatur. Ia memandang mereka dengan senyum penuh rasa syukur. "Hidup saya dimulai dari jalanan. Saya tumbuh dengan rasa lapar, ketakutan, dan kehilangan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai orang yang hebat, tapi sebagai saksi bahwa kita semua bisa bangkit, selama kita tidak menyerah." Ia menahan napas sejenak, merasakan keheningan penuh emosi di ruangan itu. "Yayasan ini bukan milik saya, ini milik kita semua. Dan saya percaya, di tangan kalian, ini akan terus berkembang, membawa harapan kepada lebih banyak orang." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Raka menatap mereka semua dengan penuh kebanggaan, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setelah menyerahkan tanggung jawab yayasan, Raka dan Sarah memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi danau, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka menikmati sisa hidup dengan damai, menghabiskan waktu bersama, membaca buku, dan sesekali mengunjungi yayasan untuk melihat bagaimana semuanya berjalan. Tapi bahkan di masa pensiunnya, Raka tetap menjadi inspirasi. Banyak orang muda datang menemuinya, meminta nasihat tentang bagaimana membangun kehidupan yang penuh makna. Suatu sore, seorang remaja datang ke rumahnya. Wajahnya terlihat gugup, tetapi matanya penuh harapan. "Pak Raka, saya ingin seperti Anda, tapi saya merasa hidup saya terlalu sulit. Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Raka tersenyum, mengingat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Ia menepuk pundak remaja itu dan berkata, "Tidak ada yang terlalu sulit jika kamu percaya pada dirimu sendiri. Mulailah dari apa yang kamu punya, sekecil apapun itu. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan satu langkah kecil." Di usianya yang ke-70, Raka menghembuskan napas terakhir di rumahnya, dikelilingi oleh Sarah dan anak-anak yayasan yang ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Pada hari pemakamannya, ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan. Terakhir anak-anak yang pernah ia bantu, para donatur, dan orang-orang yang terinspirasi oleh perjuangannya. Makamnya sederhana, seperti dirinya. Di batu nisannya tertulis, "Hidup untuk memberi harapan." Karena harapan adalah awal dari segalanya. Warisan Raka tidak hanya berupa bangunan atau yayasan, tetapi sebuah semangat yang terus hidup di hati semua orang yang pernah disentuh oleh perjuangannya. Inti dari cerita ini adalah perjuangan, harapan, dan pemberian makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang anak jalanan yang tumbuh dalam kemiskinan, kehilangan, dan kesulitan.
tetapi mampu bangkit melalui kerja keras, ketekunan, dan keinginan kuat untuk mengubah nasibnya. Raka tidak hanya mengatasi tantangan pribadi untuk mencapai kesuksesan, tetapi ia juga menggunakan keberhasilannya untuk membantu orang lain yang pernah berada dalam posisi serupa. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan tidak memandang dari mana kau berasal, tetapi kesuksesan akan datang bagi orang yang selalu berjuang, pantang menyerah, dan bekerja keras.